Kita orang muslim yang beriman, tentunya kita yakin bahwa semua musibah ini tidak mungkin terjadi jika tidak mendapat izin Allah. Ya, ini bukan peristiwa kebetulan, ya. Bahkan dalam Al-Quran itu sampai dikatakan, jangankan peristiwa besar, ya, peristiwa jatuhnya daun dari pohon itu masih dalam pantauan Allah. Allah Maha tahu, Allah itu mengizinkan, tidak akan jatuh tanpa seizin, tanpa sepengetahuan Allah. Apalagi musibah yang demikian besar yang sudah mengakibatkan, ya, keprihatinan di lebih dari 200 negara di dunia. Nah, sekali lagi, marilah kita tumbuhkan keyakinan dalam hati kita. Ini membutuhkan keimanan bahwa semua apapun yang terjadi, musibah apapun yang terjadi, itu mesti mendapat izin Allah atau seizin Allah. Kami mengingatkan firman Allah dalam surat, ya, dalam surat Al-Hadid, ya, surat yang ke-57 ayat 22, Allah mengatakan, ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Yang artinya, tidak suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kalian sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami Allah menciptakannya. Jadi saya yakin peristiwa ini sekali lagi bukan peristiwa kebetulan, tapi sudah ditentukan Allah bahkan sebelum kita diciptakan oleh Allah. Sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Itu dasarnya. Sekali surat Al-Hadid ayat 22. Juga dalam surat At-Taghabun, ya, ayat yang ke-11, Allah mengatakan, ma asoba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Artinya tidak ada musibah apapun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Kemudian bagaimana sikap kita? Ayat ini menunjukkan kalau ada musibah, kalau Allah memberikan musibah dengan izinnya, kita diperintahkan untuk tetap menjaga iman kita. Wa may yu'min billahi ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Kalau kalian tetap menjaga keimanan, maka Allah akan memberikan petunjuk dalam hati kalian. Nah, insya Allah kalau kita tetap beriman, yakin semua ini terjadi dengan izin Allah, insya Allah Allah akan memberikan petunjuk dalam hati kita. Oh, bisa jadi musibah ini karena Allah ingin memberikan sesuatu, memberikan teguran kepada umat Islam. Allah bi kulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Inilah yang perlu kita tekankan, kita tumbuhkan dalam hati kita, keyakinan kita dalam hati yang terdalam bahwa semua musibah itu tidak akan terjadi jika tidak mendapat izin Allah. Yang mungkin yang menjadi pertanyaan yang kita renungkan, kenapa sampai Allah memberikan izin sehingga musibah ini terjadi cukup dahsyat yang tidak hanya menimpa sebagian manusia, bahkan hampir seluruh negara merasakan dampaknya. Tidak hanya masalah kesehatan, tapi ekonomi jadi lumpuh, banyak terjadi PHK, terjadi pengangguran dan sebagainya. Pendengar radio yang dirahmati Allah, yang pertama, bisa jadi Allah memberikan ini mempunyai maksud agar mengingatkan manusia kembali ke jalan Allah. Mungkin banyak manusia yang berbuat kesalahan sehingga Allah menegur atau memberikan teguran berupa musibah. Coba kita cermati firman Allah dalam surat An-Nisa, ya, surat yang keempat ayat yang ke-79. Allah mengatakan, ma asobaka min musibatin faminallah wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsika. Artinya,
apa saja nikmat yang kamu peroleh itu adalah dari Allah. Jadi semua kebaikan, semua nikmat itu datangnya dari Allah. Dan apa saja bencana yang menimpamu, yang menimpa kalian, maka itu adalah dari kesalahan dirimu sendiri. Ya, jadi ya, itu bisa jadi ya, musibah itu karena kita telah berbuat kesalahan yang mungkin kita tidak sadar, tidak sengaja, tapi Allah Maha tahu, sehingga Allah perlu menegur, perlu mengingatkan dengan memberikan musibah. Pendengar yang dirahmati Allah, kemudian kami juga mengingatkan firman Allah dalam surat Asy-Syura, surat yang ke-42 ayat 30. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Yang artinya, dan apa saja musibah yang menimpa kalian, maka disebabkan oleh perbuatanmu sendiri ya. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Ya, itulah yang sudah cukup bagi kita untuk mengungkap tabir kenapa Allah memberikan musibah. Bisa jadi ini teguran karena kesalahan-kesalahan kita, mungkin karena kita banyak melakukan kesalahan, melanggar aturan Allah, tidak taat menjalankan perintah Allah, maka sudah wajar jika Allah menegur kita, memberikan musibah agar kita kembali ke jalan Allah. Dan bisa jadi dengan kita sabar menerima ujian atau musibah itu, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita atau kesalahan-kesalahan kita. Pendengar radio Besar yang dirahmati Allah, maka sekali lagi sikap kita sebagai orang yang beriman, ya, tadi sudah disampaikan di depan dalam surat At-Taghabun ayat 11. Kalau ada musibah dari Allah, kita yakin betul itu datang dari Allah, kita harus beriman, insya Allah Allah akan memberikan petunjuk kepada hati kita. Coba kita cermati lagi ayat yang sering disampaikan, itu dalam surat Al-Baqarah ayat 155 ya. Ini sebenarnya bukan hanya ayat yang populer ketika ada kematian ya. Kadang-kadang ketika takziah kita sering mendengar ayat itu, tapi sebenarnya musibah apapun yang terjadi ini penting untuk kita renungkan. Coba saya sampaikan, Allah berfirman mulai surat Al-Baqarah 155 sampai 157. Allah mengatakan, "Wala ba'luwanakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Dan ternyata apa? Ternyata memang betul nih, Allah itu akan menguji kita, memberikan cobaan dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Nah, ini sudah terbukti nih. Kita diberikan musibah oleh Allah, betapa takutnya kita. Ya, kita mau ke masjid takut, mau salaman takut nih, duduk dekat-dekat takut, kita kemana-mana pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Ya, itu memang sudah disampaikan oleh Allah. Ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, panennya gagal dan sebagainya, usahanya gagal dan sebagainya, ujian dari Allah. Kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, tetapi Allah mengingatkan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maka sikap kita selain tetap menjaga keimanan adalah juga kita menjaga kesabaran dalam hati kita. Kalau kita tetap sabar, apa itu sabar kriterianya? Nah, ini yang perlu kita cermati, yaitu alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang apabila ketika menerima musibah ia mengembalikan urusannya kepada Allah. Ini pasti datangnya dari Allah. Allah tidak pernah keliru dalam memberikan keputusan terhadap hambanya. Ya, dikembalikan kepada Allah dengan mengatakan qaulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sesungguhnya
kita ini adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Yakin betul dengan kekuasaan Allah. Kalau kita mampu bersabar, maka Allah akan memberikan balasan. Nah, ini yang luar biasa. Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika muhtadun. Itulah ya, orang-orang yang akan mendapat balasan, diberikan kekuatan yang sempurna oleh Allah, diberikan kasih sayang, diberikan keselamatan, dan orang tersebut akan diberikan petunjuk oleh Allah dalam hidupnya. Insya Allah akan selalu menemui jalan yang lurus, jalan yang benar sampai menuju kehadiran Allah.